Indikator 39 mengidentifikasi gambar terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan atau menjelaskan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Pada indikator ini terjadi atau dapat muncul soal UN dua variasi. Variasi yang pertama dapat berupa gambar terjadinya gerhana matahari. Variasi yang berikutnya, gambar terjadinya gerhana bulan. Atau juga dapat menjelaskan terjadinya gerhana matahari dan juga menjelaskan terjadinya gerhana bulan. Pada indikator 38 telah dijelaskan bahwa terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan disebabkan oleh atau akibat daripada revolusi bulan. Maka akan terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan akibat revolusi bulan. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi saat matahari, bumi, matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Jadi kita ulangi bahwa gerhana matahari terjadi pada saat matahari, bulan dan bumi terletak pada satu garis lurus. Cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena terhalang oleh bulan. Gerhana matahari ini terjadi pada siang hari. Jadi gerhana matahari ini terjadinya pada siang hari. Pada siang hari, pada saat terjadinya gerhana matahari, di bumi tampak gelap. Ketika terjadinya gerhana matahari, daerah di bumi terjadi yang kita sebut dengan daerah umbra dan daerah penumbra. Daerah umbra adalah daerah di bumi yang menerima bayangan inti bulan. Jadi daerah ini gelap. Ini ada kita sebut dengan daerah umbra. Jadi sekali lagi, daerah umbra, daerah di bumi yang menerima bayangan inti bulan. Daerah ini gelap. Kemudian ketika gerhana matahari, ada yang kita sebut dengan daerah penumbra. Daerah penumbra adalah daerah bayangan kabur bulan. Artinya, daerah ini lebih terang dari daerah umbra. Jadi lebih terang dari daerah umbra. Bayang-bayang, semu-semu. Gerhana matahari ada 3. Kita kenal gerhana matahari ada 3. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total di mana permukaan bumi tertutup oleh bayang-bayang umbra bulan. Gerhana matahari sebagian adalah gerhana di mana permukaan bumi tertutup penumbra bulan. Lalu ada gerhana kita sebut gerhana cincin. Gerhana matahari cincin. Saat bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Ini gerhana matahari cincin. Matahari bercahaya, bentuknya seperti cincin.
Selanjutnya kita membahas tentang gerhana bulan. Gerhana bulan. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi pada saat matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Cahaya matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Jadi tidak sampai ke bulan cahayanya matahari karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ada 3 jenis. Yang pertama yang kita sebut dengan gerhana bulan total. Gerhana bulan total di mana bulan tepat berada pada daerah penumbra atau bayangan inti bumi. Gerhana bulan sebagian. Sebagian bulan terletak di daerah umbra dan sebagian lain di penumbra. Gerakan atau gerhana bulan penumbra. Ada gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra di mana seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra bumi. Bulan masih terlihat walaupun tidak terlalu terang. Kita ulangi bahwa gerhana bulan terjadi pada saat matahari, bumi, dan bulan terletak pada garis lurus. Cahaya matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Kita kenal gerhana bulan ada 3. Gerhana bulan total, bulan tepat berada pada daerah penumbra atau bayangan inti bumi. Gerhana bulan sebagian bulan terletak di daerah umbra dan sebagian di penumbra. Gerhana bulan penumbra, seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra bumi dan bulan masih terlihat walaupun tidak terlalu terang. Nah, ini adalah penjelasan tentang terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Kita membahas soal tentang gerhana matahari dan gerhana bulan berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Kita lihat gambar di mana matahari, bumi, dan bulan terletak satu garis lurus. Berdasarkan gambar di atas, peristiwa gerhana bulan total terjadi ketika bulan berada pada posisi nomor titik-titik. Jadi di sini kita diminta untuk melihat peristiwa gerhana bulan total. Jadi ketika gerhana bulan total, bulan terjadi pada posisi nomor titik-titik berdasarkan gambar ini. Nah, di sini kita harus memahami satu persatu karena jawabannya adalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita harus memahami satu persatu. Yuk kita perhatikan gambar lebih detail lagi. Ini adalah matahari,
Ini adalah bumi. Kemudian kita lihat di sini bulannya ada di sini. Kita lihat dari nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1 ini terjadinya gerhana bulan. Posisi bulan berada pada nomor 1. Ini gerhana bulan. Nomor 2 ini yang disebut daerah penumbra. Ini daerah penumbra. Nomor 2 gerhana bulan penumbra. Ini disebut gerhana bulan penumbra. Nomor 3, nah ini jika bulan berada di sini, ini disebut gerhana bulan total. Nah, jika bulannya berada di nomor 4, ini gerhana bulan penumbra. Nomor 4 ini. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk gerhana bulan total terdapat pada nomor yang tepat adalah nomor 3. Nomor 3 ini di sini. Gerhana bulan total. Nah, di sini.